Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di malam ini yang penuh dengan berkah ini dalam majelis ngolah pikir, majelis ngopi. Semoga apa yang akan kita lalui malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung di majelis malam ini, baik yang hadir di sekretariat maupun yang melalui Zoom dan TikTok. Terima kasih atas waktu serta antusiasme Bapak Ibu untuk bersama-sama dalam memperdalam ilmu untuk mencari dan meraih keberkahan. Izinkan dalam kesempatan ini menyampaikan penghormatan khusus kepada pembina dan pengasuh majelis ngopi ini, yakni kepada Bapak Muhammad Sokeh. Beliau adalah seorang aktivator intuisi, terapis energi, serta pakar meditasi dan energi metafisika yang akan membimbing kita semua dengan ilmu dan pengalaman beliau yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari berbagai kalangan, baik yang di sekretariat, di Zoom maupun di TikTok, karena kehadiran Bapak Ibu semua adalah bagian dari niat untuk meraih ilmu yang bermanfaat, keberkahan hidup, dan kedamaian batin. Malam ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu 3 jalan keberkahan. Semoga tema ini menjadi jalan bagi kita untuk memahami dan mengamalkan keberkahan dalam kehidupan. Adapun susunan acara pada malam ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti materi utama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Sokeh, yang ketiga nanti sesi tanya jawab di mana peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber, dan keempat meditasi dan transfer energi yang akan disampaikan juga oleh Bapak Muhammad Sokeh. Yang kelima, jika ada yang mau terapi nanti dipersilakan. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi dari beberapa pihak, antara lain Tri Anugrah Gemilang dengan program aktivasi intuisinya, yang kedua Power Energi Lentera Hati melalui pusat terapi energi, cairan ajaib Neo Spray yang mendukung kesehatan dan kecantikan, pesantren entrepreneur dan lansia, tempat pemberdayaan generasi muda dan tua, dilanjutkan oleh keripik bote ikan paus, produk unggulan yang akan turut mendukung acara ini juga untuk pemberdayaan masyarakat. Semoga sinergi dari semua pihak ini nanti akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan sebelum acara kita lanjutkan lebih lanjut, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini nanti berjalan lancar dan bermanfaat dan serta membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk itu berdoa kami persilakan. Alhamdulillah. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi utama dengan tema 3 jalan keberkahan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Muhammad Sokeh. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, Om Ulun Pasekilangan. Syukur alhamdulillah dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat
jembatan kita sami sehingga kita malam ini bisa hadir baik melalui TikTok, Zoom maupun melalui langsung di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pertemuan kita malam ini dijadikan catatan amal kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dari hasil ngobrol kita malam ini mendapatkan manfaat, pembelajaran, dan juga memberikan ketenangan pada kita semua. Malam ini temanya cukup menarik. Bosnya bikin tema 3 jalan keberlimpahan dan keberkahan. Nah, sebelum saya sampaikan tentang apa itu keberlimpahan dan bagaimana 3 jalannya itu di mana, saya ada sebuah cerita. Mudah-mudahan cerita ini nanti bisa saya ceritakan sampai tuntas, karena selama hidup saya tidak pernah bisa menyampaikan cerita ini sampai selesai. Kisah ini jauh, sekitar 40 tahun yang lalu ini terjadi sebuah kisah seorang anak manusia, seorang anak kecil laki-laki yang kebetulan pada waktu itu sejak kecil anak ini sudah yatim. Ya. Dalam perjalanan hidupnya, anak yang masih kecil ini, kalau ingat lagunya Iwan Fals, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Nah, seperti itu. Dikarenakan sebuah peristiwa, anak yang harusnya masih menikmati masa anak-anak di mana dia harus bermain, dia harus memikul sebuah tanggung jawab yang kodoknya Gusti Allah, yaitu kodok. Kodok itu takdir yang bisa dirubah. Nah, kodok dan kodar, kalau yang kodok itu bisa dirubah, sementara takdir kodar itu yang nggak bisa dirubah, mati itu nggak bisa dirubah. Sementara rezeki itu adalah kodok yang bisa dirubah dengan doa dan usaha manusia. Nah, anak ini yang semula yatim dipaksa untuk menjadi seorang yatim piatu. Bukan karena ibunya meninggal, enggak. Karena suatu keadaan sehingga ibunya harus pergi. Untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap adik-adik. Kebetulan anak ini sulung ya. Sulung ini apa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini? Barep. Secara moral dia punya tanggung jawab, walaupun secara fisik, secara finansial untuk bertanggung jawab itu sulit. Maka apa yang dilakukan oleh anak kecil ini? Waktu itu dia berpikir bahwa segala kehidupan itu harus selesai dengan yang namanya uang, dengan namanya materi. Tadi pagi habis sholat subuh itu biasanya anak ini ke pasar. Kebetulan masjid, kalau mau ke masjid itu lewat pasar. Nah, tentu saja sholatnya jadi nggak khusyuk karena ingat-ingat pasar. Di situ dia tidak jualan, ya. Mohon maaf, kalau ada orang di desa itu ada orang jual jagung, kan ditaker gini toh. Dari ndamel nopo omplong. Nah ini kalau nuangkan ini pasti tertumpah. Itulah yang diambil oleh anak kecil ini untuk mencukupi karbohidratnya. Tadi cari apa? Istilah wong desa ini nopo gleten gen kula ngarani niku ngasak. Ya. Setelah itu selesai baru dia bawa pulang dan dia berangkat sekolah. Dia berangkat sekolah, pulang sekolah itu lewat pematang sawah. Yang dilakukan anak ini apa? Nah, seperti yang dihidangkan di sini nomor jenis ini, telo.
Nah, kalau ada orang panen telo, itu otomatis kan nggak semuanya terangkat. Nah, dia nyari itu untuk dikumpulkan dan nanti akan ditukarkan dengan, kadang ditukarkan dengan beras, dengan lauk pauk. Ini berjalan begitu lama sampai pada suatu saat si anak ini berpikir, yang menjadikan saya seperti ini Tuhan. Yang menjadikan saya seperti ini adalah manusia. Yang menjadikan saya seperti ini adalah alam. Mudah-mudahan ini cerita ini bisa selesai ya. Biasanya saya nggak bisa selesai cerita ini. Ya. Enggak, akhirnya dia berpikir, saya harus mengabdikan, menjaga keharmonisan saya dengan Tuhan saya. Saya harus menjaga keharmonisan dengan orang-orang di sekitar saya. Saya harus menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan saya. Sejak saat itu, si anak laki-laki ini memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada masjid. Jadi kalau pagi sebelum orang-orang datang ke masjid, si anak ini sudah di masjid. Kemudian boten nenten karpet nggih napa jenenge? Kloso. Setelah nyapu ubin itu dia gelar tikar. Itu tiap hari dilakukan. Setelah agak siang dia nggak ke pasar lagi. Jadi dia ke pinggir jalan nanem yang namanya jalan di desa itu kan ada larenan nih Mas Arifin. Napa jenenge laren ini? Kayak got nih loh. Nah, tapi got ini hanya muncul ketika airnya itu adanya kalau musim hujan, larenan. Dia tanami pepaya, dia tanami sayur-sayuran, dia tanami singkong dan sebagainya. Nah, terus jika dia juga setelah itu mau berangkat sekolah itu lewat depan rumah kalau ada orang nyuci baju, mau jemur, kalau apalagi orang tua-tua itu dia bantuin sampai ke sekolah. Dari situ singkat cerita, kira-kira beberapa bulan dia di masjid. Pagi-pagi itu yang namanya di desa itu ada namanya petinggi kepala desa. Dia datang duduk di sebelah pemuda itu ngomong, anak kecil itu. Waktu itu kira-kira kelas 5 SD. Ya, dia kepala desa ini bilang, kamu mau nggak bantu saya? Basa Jawa ini, awakmu gelem nggak bantu aku? Bantu nopo Pak? Resik-resik di omah. Ya, karena anak ini terkenal sebagai anak yang ringan tangan, ya dia pasti bilang mau, tanpa berharap imbalan apapun. Alhasil beberapa hari dia bantuin Pak Lurah ya, kepala desa itu untuk membersihkan rumahnya, rumahnya ya. Nah, kalau sore dia ke situ ada tamu, dia sajikan kopi. Sampai suatu hari ada mesin ketik. Ya, mesin ketik itu rusak. Mereknya kalau di sini ditulis itu mereknya Winston. Yang kalau diketik itu bunyi celing gitu loh Pak. Ini rusak. Nah, anak yang kecil itu yang waktu sekitar kelas 5 SD sama disuruhlah untuk ngerombengno mesin ketik itu. Wis iki timbangane gak kanggo rombengno itu duwite. Tapi anak ini tidak menjual mesin ketik itu, di otak-atik di rumah diperbaiki, akhirnya jadi mesin ketik yang baru. Dilaporkanlah ke Pak Kepala Desa tadi, Pak mesin ketiknya nggak saya jual, mboten kula sating, mboten kula watin, mboten kula jual. Tapi kula dandosi. Dan sampun saged sudah bisa. Bawa mriki malih napa ya napa ya gitu. Akhirnya wis ora usah gawian latihan. Hanya anak ini mulailah berlatih mengetik dan sebagainya. Nah,
Dan ketika sayur-sayuran pepaya yang ditanam oleh anak ini di pinggir jalan, ternyata itu menghasilkan banyak uang. Jadi setiap orang ngambil sayur itu ada terong, ada cabai, ada tomat dan sebagainya, seledri, brambang dan sebagainya. Orang-orang itu ngambil. Begitu habis ngambil, nyari anak ini tadi ngasih duit. Aku tadi ngambil ini, aku tadi ngambil ini. Terus berlangsung lama. Sehingga dari situ yang awalnya anak ini hanya mengandalkan bahwa uang itu adalah harus dicari dengan bekerja. Uang harus dikejar. Akhirnya kecukupan lah hidupnya ini nggak sampai nggak bisa makan. Dari bagaimana dia menjaga keharmonisan dengan Tuhannya melalui mengabdikan diri di masjid tadi, terus juga mengabdikan menjaga keharmonisan dengan orang-orang di sekitarnya, serta menjaga keharmonisan dengan alam. Nah, itu sedikit cerita yang nggak saya lanjutkan, nanti dilanjutkan lama ya sama Batu. Ya, nanti kita teruskan dengan tema hari ini. Nah, nanti ada kaitannya cerita ini dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, bahwa kita biasanya mengira bahwa yang keberlimpahan itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang kaya raya, yang uangnya banyak. Ya. Maka ketika kita berpikir nonton niku, maka yang ada di otak kita itu mengejar uber-uber ya apa carane oleh duit akeh. Ya. Bahkan dengan segala macam cara dilakukan agar bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Pokoknya aku kudu oleh dunya bono sing akeh. Ya. Bahkan ketika dia harus memilih sekolah ke perguruan tinggi, nah biasanya orang-orang ini akan mengaitkan jurusan itu sing gampang oleh duit. Tadi dokter, wah aku kuliah di kedokteran, bangga banget. Ya, jadi itu adalah orientasinya sudah money oriented. Nah, ada juga orang yang menganggap bahwa sumber keberlimpahan itu adalah pangkat atau jabatan. Dan dengan keyakinan itu, dengan keyakinan bahwasanya kalau kita ingin berlimpah, itu maka kita harus memiliki jabatan yang tinggi, ngoten nggih Pak Rizal nggih. Terus maka dikejarlah posisi itu. Ya apa carane aku cek iso dadi punya jabatan. Dan tidak jarang kita bisa melihat orang yang melakukan apa saja agar bisa menduduki posisi-posisi jabatan tertentu. Wah, ben ini kan kata dum-duman perkara cekne iso dadi wali kota iki wage ben niku. Nah, pengenane mantun dum-duman cek iso dadi DPR. Mantun saiki dum-duman malih cek iso dadi wali kota apa bupati. Bahkan sampai gontok-gontokan karo bolone dhewe kemarin terjadi di Kabupaten Malang itu Muslimat NU mengadakan acara. Nah, ternyata dikatakan bahwa itu sebagai dukungan ke salah satu paslon. Wah, wis gegeran. Podo muslimate gegeran, mereka lupa bahwa saudara sesama muslim, sesama muslim itu adalah saudara. Ini hanya untuk memenuhi hasratnya bahwasanya keberlimpahan itu hanya bisa didapatkan dengan cara memiliki jabatan. Terus enten malih tiang yang mengira bahwa keberlimpahan ini adanya di keindahan tubuh nih. Terus tiang ini akan merasa bahagia, sejahtera dan memiliki keberlimpahan. Lek nih awak ini ki ayu, terus ganteng, gagah, dan juga mereka akan merasa memiliki kebahagiaan, memiliki keberlimpahan ketika dia mendapatkan suami yang ganteng, istri yang cantik. Nah, bahkan biasanya apapun akan dilakukan untuk mengejar wanita idolanya atau pria idamannya. Karena itu dianggap sebagai sumber
keberlimpahan, sumber kebahagiaan, sumber apa ke apa tadi kekayaannya, kebanggaannya. Jadi orang-orang ini biasanya menganggap bahwa hidup itu memang harus bahagia dengan barometer itu tadi. Tapi kita sering melihat orang yang memiliki kekayaan berlimpah ini ternyata juga tidak memiliki kebahagiaan, tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kedamaian. Justru dengan kekayaan ini akan menyiksa kita kadang-kadang. Banyak orang yang tersiksa, omai dipuwah dari dhuwur, yo, lek perlu dijogo satpam, ben duwe gak ilang, ben omai gak digowo bekecot. Nah, atau mereka akan kehabisan waktu. Ya, isu tetap kerja golek duit sing akeh, budal isu mulai sore ya, terus nopo berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilannya memang akeh. Jadi kan kadang-kadang nopo B8 itu program. Jadi penghasilannya pas-pasan kadang-kadang. Nah, tapi ini enggak, penghasilannya banyak. Tapi dia tidak punya waktu libur, tidak punya waktu istirahat, kecuali sakit. Lek wong loro niku dikangen istirahat kan nggih napa? Bukan istirahat tapi kesiksa di tempat tidur. Nah. Terus banyak juga orang yang napa? Duweni jabatan dulu. Tadi napa gubernur, tadi menteri. Senang merasa bahwa itu adalah tujuannya dan memiliki keberlimpahan dari situ. Yang orang yang biasa, yang akhirnya ternyata itu juga akan membawa ke dalam sebuah kenistaan atau kehinaan. Tidak jarang kita lihat orang yang biasanya kemana-mana dikawal, ya tiba-tiba juga harus dikawal. Tapi sekarang yang ngawal sambil memborgol tangannya itu banyak. Dia ambil dikecreknya tadi. Wata sing biasanya dihormati, sing biasanya mutusno perkara, wong iki salah apa ora terus awake tadi pesakitan. Banyak ya. Ini karena kita tidak menganggap bahwa sebuah apa yang kita dapatkan itu adalah sebuah anugerah dan amanah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri yang cantik atau suami yang tampan. Memang pada awalnya kayak membahagiakan. Nah, sampai jarine lagunya Arafik ya, bagaimana aku tak merasa bangga lah itu. Terus dia gak bisa nyanyi. Namun ketika mereka bercerai dan saling membenci, kecantikan itu nggak ada apa-apa. Ketampanan itu hilang. Sing ono saling caci maki, yo, saling ngilok-ngilokno, saling ngelek-ngelek. Jadi keindahan lahir ya, kecantikan, ketampanan, kegagahan, kemolekan itu tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan dan keberlimpahan yang sebenarnya. Nah, saya akan berbicara tentang niku dari mantul loh, tasik mukadimah. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang falsafah orang Bali. Mohon maaf, ini bukan tentang agama Hindu, tapi tentang falsafah lokal wisdom. Jadi ini niku kula mboten tahu sekolah karo niku. Yang mengatakan bahwa ada falsafah yang namanya Tirta Hita Karana. Bukan Praja Muda Karana ya. Ini Tri Hita Karana. Tri ini napa? Tri telu. Hita ini napa? Hita itu keberlimpahan, kesejahteraan, kebahagiaan. Karana niku sebab utawa dalan. Makanya tema hari ini disebut 3 jalan menuju keberlimpahan. Ini dari bahasa Sanskerta. Tri Hita Karana itu dari bahasa Sanskerta. Nah, apa isinya Tri Hita Karana? Napa ayo? Wah, ini calon orang Bali Pak Widodo Balu.
Tri ini berarti 3. Ya. Terus isine wau nopo? Yang pertama hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Yang kedua hubungan harmonis manusia dengan alam semesta. Yang ketiga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Lek sesama hubungan harmonis dengan Tuhan itu disebut nopo lek nyebut Bandung ini nopo? Parahyangan bahasa Sanskertani. Kalau di dalam agama Islam hablum minallah. Kalau bahasa Sanskertanya hubungan dengan sesama manusia itu pawongan. Nah, pawongan itu koyo inilah. Itu kan masih ada sering kita pakai. Ya kalau hubungan kita dengan dengan alam itu namanya palemahan. Nah, ada parahyangan. Parahyangan bukan halo-halo Bandung ya Pak Rizal. Ini parahyangan yang artinya hubungan kita dengan vertikal ke Tuhan kita. Terus pawongan itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Palemahan itu hubungan kita dengan alam serta lingkungan. Nah ini, kalau kita bisa memegang 3 ini, insya Allah nanti keberlimpahan ini akan mengisi hidup kita. Keberlimpahan itu bukan berarti ada kudu pas, apa kudu soge, kudu ayu, kudu ganteng, kudu donyone akeh ndak. Ya, kembali pada materi beberapa waktu yang lalu itu tergantung wadah kita. Ya, tergantung kita melegowo apa ora. Itu loh. Contohnya misalkan awake dhewe dikai duit 1 juta. Memang kalau kula ngomong-ngomongan mbek Kalim. Sementara butuh ya ada 100 juta. 1 juta itu akan kelihatan kecil. Tapi ketika kita butuh 100.000 oleh 1 juta, itu sudah besar. Kenapa kita selalu merasa kurang? Karena kita biasanya terjebak antara need or want. Antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau nuruti keinginan jare wong Jawa, ya lek nun sewu, lek cocot didoli otot, sampai ototnya pedot, cocotnya tetap nyocot. Nah, gitu. Ya. Wes. Wah, mung ben sering dilokno mbok kula ngoten niku. Ngot apa cocot aja didoli otot, sampai ototmu pedot, cocotmu tetap nyocot kan. Kula ben mangkel dilokno ngoten. Nggih. Tunggaline lho, napa falsafah Jawa enten malih. Luma mengkurep modot mlebu metu. Ini main kula bahas nih. Apik nih. Contohnya kayak kula lek rokokan ngeten iki kan ben dilokno mek mak kula. Rokokan tok ae. Kula sak niku mung gak mak kula karo rokokan. Oke. Nah, contoh parahyangan ini apa? Biasanya kita punya menghargai hak-hak orang lain, menghargai kewajiban orang lain, dan saling menghargai. Antara hak dan kewajiban juga harus kita seimbangkan. Terus menumbuhkan rasa toleransi terhadap orang lain yang memiliki kepercayaan atau pendapat yang berbeda dengan kita. Orang ngengkel sini ngoten niku ya. Terus suka saling tolong-menolong. Peka terhadap sesama. Jadi kadang-kadang kan kalau kita di meditasi kesadaran itu ada saya memberi. Karena saya tahu apa yang mereka butuhkan. Walaupun tanpa diminta. Eling mboten meditasi kesadaran. Eling mboten? Kok mboten tahu meditasi? Lah niku. Menghargai pendapat orang lain. Pun khawatir nih hari ini saya bikin meditasi keberlimpahan. Nanti dicoba awake dhewe. Ya. Menghargai pendapat orang lain ini lah ten butir-butir Pancasila di Eka Prasetya Pancakarsa ini kira-kira butir kebinten. Nah, ayo. Sila kedua butir ke-7.
Oh, nih, karena ada tap MPR lagi ini dicabut Eka Prasetya nih. Kan kalau hafal 36 butir itu hafal. Saat ini mboten apa. Pak Awid itu walaupun di Pertamina kan dulu guru, pasti paham tentang Eka Prasetya Pancakarsa itu. Ya kan usung ya kita penataran yuk kalau mau masuk sekolah itu penataran B4. Terus ada lembaga yang namanya BP7 ya. Nah, itu kan yang nani lesan ini koyok-koyok ini napa? Pancasila ini napa? Sing ketua Megawati ini. BPIP ya. Oke. Lain kan nanten tiap napa kabupaten ada ya BP7 yang tugasnya itu penataran P4. Niku kula damel golek dhuwit, kula damel beberan simulasi kula dol. Jadi konsep napa Trihita Karana ini memang sesuai dengan kehidupan secara umum, bukan hanya untuk masyarakat Bali saja. Ya, ini bukan ajaran Hindu nun sewu. Ini adalah falsafah atau lokal wisdomnya orang Bali. Jadi kearifan lokal yang di situ. Terus tadi hubungan manusia dengan manusia. Terus jogo keharmonisan manusia dengan Tuhan. Nah, sinten sing napa boten pingin harmonis kali Tuhan ini sinten. Saya kira di sini maupun yang di TikTok nggak ada ya. Nah, bicara wong di TikTok itu kata wocos sing komen di TikTok. Jadi menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di dalam tiap Jumat itu kalau kita Jumatan itu kan pasti imam atau khotib itu berwasiat ya ittaqwa ya. Nah, kita harus bertakwa. Siapapun manusianya, apapun agama kita harus bertakwa. Kalau kita sebagai Muslim, bertakwa kita itu ya menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya dengan sebenar-benar takwa tadi. Nah, karena nopo kok ben Jumat itu dielingno soalnya imane menungso niku labil ya, munggah mudhun, kadang wancenge koyo malaikat, wadang wedhi ngalang-alai niku. Nah, tapi itu manusiawi, lek menungso niku api terus nggih sanes menungso. Kesempurnaan menungso itu karena adanya nafsu ya. Lek mboten nafsu nggih kaya malaikat dhewe ya. Jadi kita memiliki yang namanya jiwa. Jiwa itu bahasa Sanskrit lain atman nopo jiwa. Jiwa atau roh ya. Yang ada di dalam diri kita ini merupakan sinar suci, percikan sinar suci, percikan kekudusan di situ. Yang merupakan percikan-percikan dari kebesaran Tuhan. Ini yang menyebabkan manusia itu dapat hidup dan mengenal Tuhannya. Lek sing kesasar nggih nggih dieling. Kalau kita bicara bisnis di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di kapak-kapakno menungso niku hutang nyawa kali Pangeran, kali Gusti Allah, kali Tuhan yang Maha Esa. Kalau Allah tidak meniupkan roh di usia janin yang 120 hari, gak ono menungso iso melaku. Tidak ada manusia sing iso urip. Nah, oleh karena itulah lek awake dhisik lali-lali bersyukur, iling wae. Lek awake dhisik sakjane yo duwe utang nyawa wis. Ya Allah, terima kasih saya masih diberikan nafas pada hari ini. Ini lek tumbas oksigen dan rumah sakit larang. Ambil pangeran itu dikei oksigen gratis. Sing bendino sakit dihisap, gak usah bayar. Ya. Dan konsep alam itu sudah begitu sempurna bahwa oksigen itu diproduksi oleh tanduran pada siang hari, dan kalau malam justru yang diproduksi adalah racun atau jenis karbon dioksida. Makanya ojo turun dari sore wit lek bengi. Nah, jadi yang pertama tadi bertakwa, yang kedua
terima kasih, bersyukur tadi. Yang ketiga apa? Bukan menjalankan ya, menepati janji penciptaan kita. Yes. Dia diciptakan untuk Allah menciptakan manusia ini untuk nopo? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kita jangan mengingkari tujuan penciptaan kita nih, wis. Dalam artinya dan setiap saat apapun yang kita lakukan, hadirkan Tuhan, hadirkan. Niati semua apapun yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Budalnya ambet gawe ojo diniati golek duit oleh mek duit tok. Budalnya ambet gawe niatono ibadah, maka yang di situ akan muncul yang namanya rezeki dan juga keberkahan dan keberlimpahan. Itu yang hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kita jangan mengingkari tujuan penciptaan kita. Tuhan ya menciptakan kita itu tugasnya untuk beribadah. Jadi niati semuanya itu dengan untuk beribadah. Tidak usah bertransaksi dengan Tuhan. Le aku sembahyang jamaah pahalane 70. Wah, itu nggak usah bertransaksi. Kalau kita bertransaksi dengan Tuhan, ya pasti Tuhan lebih segala-galanya daripada kita. Yes. Kenapa saya pernah ditanya oleh beberapa orang yang memiliki pemahaman mungkin jauh lebih pintar dari saya. Awakmu sembahyang tujuannya apa? Tak jawab ambek guru. Aku bapakku biyen sembahyang, aku tak iya tak melok sembahyang belum ngoten. Wis mboten diterusaken. Nek diterusaken malah berdebat. Apa awakmu kok sembahyang mulon, ngadep mulon, melok kancane kula ngoten to. Ya. Lalu imam ngadep kulon ngadep ngetan, lah tabrakan nggih kula ngoten. Ya. Kalau sekarang manusia, hubungan manusia dengan kali manusia, saya ambil alam ini suara terbanyak alam. Ini kan negara demokrasi, negara yang demos kratos bahasa Yunani ini ya. Artinya apa nih? Ya, tatanan negara yang usaha. Ya. Manusia hidup ini dalam suatu lingkungan, pasti kita punya lingkungan. Lek de napa jenenge biologi biyen kula diajari guru kula ekosistem. Terus ada rantai makanan. Nah, ini termasuk lingkungan. Ya. Manusia memperoleh bahan untuk hidup itu dari lingkungan. Contoh, awak dewe maupun kalau singgung titik, kita bisa bernafas dengan sehat, dengan nyaman kalau banyak tumbuhan. Karena sering saya sebutkan bahwa satu pohon ini menghasilkan 1.100 gram oksigen. Kita sebagai manusia butuh 600 gram oksigen. Berarti kita kalau nanam satu pohon sisok kita masih sedekah 500,5 kilo oksigen. Kita nggak bayar no Pak Ilyas sisok dah kau nang wong pirong ya nandur duit terus. Umumnya wong perhutani, biasanya perhutani malah nebangi duit panggil. Boten anung ya, boten nandur. Jadi kita itu sebagai manusia sangat tidak bisa lepas dari lingkungan kita. Dengan alam semesta tidak bisa. Cuman karena ini janjine pangeran malih bahwa kerusakan di muka bumi ini disebabkan ulah tangan kucing. Manusia nggih. Oh mboten lha berarti kucing ini paling rusak jok ngoten ya. Menungso ini sing rusak alam ya. Nah, maka kita bisa belajar memposisikan diri sebagai khalifah di muka bumi ini untuk tidak ikut-ikutan merusak alam.
Ya minimal kalau kita nggak bisa di lingkungan besar, kita jadikan lingkungan rumah kita itu sebagai sumber makanan. Ya, niki kula sithik dukung Prabowo, cekne itu nopo program mangan gratis swasembada pangan itu. Ya, juga apa? Coba kita bayangkan kalau di depan rumah kita atau di belakang rumah kita ada tanaman cabai 1 pohon, tomat 1 pohon, terong 1 pohon, ya, sawi beberapa pohon, cuma sak pohon, mereka hitung Mas Harimbo. Nanti, nah ini sudah ngirit berapa? Gitu, Lombok gak tuku, ya. Di sawah. Iya. Guys sawah di dhuwur loteng. Nah, ini ku masalah ini semerap konco kulon ini damel sawah Pak. Damel sawah di dhuwur loteng. Sampai saat ini terus panen. Tadi omae di sore sawah. Ten pujon nih, kapan-kapan ten pujon kula jak mampir. Jadi saking sayangnya ke alam dia. Ya. Pak, aku katanya nggak sawah di dhuwur anu. Pertama mau nanam apa? Polybag ya. Pak, saya mau nanam tanaman polybag di dhuwur loteng. Lah iku dicor sing genah maru dikei apa tanah sawah dialiri kan ya sudah di sawah nandur pari. Oh iya ya jare ngono. Keuntungannya apa? Omahe adem. Ya. Karena di dhuwure ono sawah. Nah, iku lek Pak Prabowo dadi Menteri Pertanian hari ini. Untuk itu kita harus selalu menjaga dan memelihara lingkungan kita agar jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dinas oleh Al-Quran bahwasanya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Ya paling enggak kita menjaga lingkungan kita. Ojo gampang nebang pohon. Nek ono wit sing apik dicangkoki sing akeh jake berkembang biak. Makane iku sing ndek omah mburi iku ambek ali dicangkoki sing akeh. Ngantosi anu. Nggih, nyentekno wong akeh. Nah, terus lingkungan juga harus selalu dibersihkan. Nah, lingkungan nggak dibersihkan, nah ini mungkin tadi corone ono genangan-genangan tadi nyamuk. Nah, jentik-jentik ini kan enten ya kader-kader kesehatan itu sing nyenteri. Lah ibu, apa jenenge biyen PSN, pemberantasan sarang nyamuk ya. Ibu. Terus kaya godong-godongan itu diinggirno. Ya. Boten bisa dibuat ado-ado lek godong-godongan itu dibuat cedek-cedek. Nanti ketika sekolah niku didapuk ngajar hukum lingkungan waktu niku kula sing buku damel buku ini judulnya ngene. Kalau perbandingan Brasil dengan Indonesia. Ketika Brasil waktu itu memutuskan sebagai negara industri, dia gagal. Kembali kepada negara agraris. Indonesia yang sebetulnya adalah juga negara agraris memaksakan diri menjadi negara industri. Contoh singkat kenapa kita belum siap untuk menjadi negara industri. Apa itu tumbas ciki, gitu. Nah, gila, gedang nih gue gedang sih dibakar nih, pisang coklat. Nah, bungkusnya itu dari foam, gitu. Begitu habis makan dibuang, jadi polusi, gitu, polusi tanah, gitu. Tapi kalau dulu kita makan pisang, bungkusnya dibuang, jadi pupuk. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat kita itu belum siap untuk menjadi negara industri. Nah, biar mari mangan apukat dibuang. Saat ini mari mangan jus apukat plastik. Nah, sementara plastik itu tidak bisa diurai oleh tanah. Belum sampai saat ini belum ketemu bakteri yang bisa mengurai plastik. Nah, sing iso bakteri dari Madura itu plastik diurai tadi rompengan. Nah, niku. Alas boten oleh ditebang cak gundul-gundul. Ya, contohnya tahun 19 niku sing enten penjaraan di Malang Selatan itu. Itu sebetulnya salah paham. Waktu itu kan Gus Dur jadi presiden. Enten sing takon, "Gus, alas niku tek sinten?" "Negara," gitu. Dijawab negara. Ya ditegori wite ambek wong-wong.
Lah ya, salah paham ya Pak. Suruh negoro. Nah, itu guyon mawon. Ya karena pada waktu itu memang ya euforia karena reformasi itulah sehingga dampaknya sangat fatal sampai sekarang. Sumber mancing wetan yang dulu bertahun-tahun nggak pernah banjir, sekarang tiap musim hujan sumber mancing wetan, putih kok sumber mancing wetan, setiap Joni malah sumber mancing wetan. Nah, itu selalu banjir. Sebab pohon-pohon tegaan yang menyerap air itu tadi pohon pisang. Wes longsor. Sing disalahno sapa? Pemerintah mana seakan pemerintah. Ya, sing negori biyen sapa? Wong-wong. Itu jadi keindahan dan kelestarian lingkungan itu adalah bentuk keharmonisan kita dengan alam semesta. Caranya belajar dengan alam semesta ya nopo. Niku pun dibahas di beberapa waktu yang lalu bahwa alam itu kan nggak pernah tergesa-gesa. Yang dipaksakan tergesa-gesa pasti hasilnya nggak bagus. Nah, dulu pemerintah membuat, dulu kan padi itu varietasnya sedikit Pak nggih. Jangan kan dinas perkebunan. Terus gawe IR 64, IR Winten ngoten ya. Sampai akhirnya nopo? Jari wong berhasil malah kurang unel, kurang penak. Sani balik meneh sing beras-beras organik, beras koko, beras nopo biyen wis pakai ya. Niku tambah laris malih ya. Karena kita sadar bahwa ternyata segala sesuatu yang direkayasa itu memang mutunya kurang bagus. Biyen tebu niku paling enak tebu oye gitu. Nah, sing jenis oye. Saat ini moro metu tebu BZ1, BZ2 sampai BZ kabeh ini mboten nek dipangan. Gitu. Sopo sing tedas mangan tebu saiki, berarti untune teko wojo. Dulu kalau cari tebu itu diketekin loh. Kalau bunyinya ser gitu berarti tebune enak. Saat ini mboten enten tebu enak. Niku kula takon dokter gula sing di Jepal Wadah. Wis kan men kate golek tebu apa sing enak jare. Lek kepin tebu enak gawonan tukang giling apa dadi napa es tebu. Yang ketiga ini hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini penting karena kita diciptakan sebagai manusia makhluk sosial. Makanya ini ono pelajaran sosiologi ini dan itu krono kita itu sebagai makhluk sosial. Manusia niki lek dhewe napa sosiologi jenenge Selo Sumarjan ini nulis ngeten. Tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri kecuali membutuhkan manusia lainnya untuk melanjutkan kehidupan. Niku. Sinten sih ini wong sugih butuh nggak tentiang melarat? Butuh. Wong pinter juga butuh nang wong sing boten pinter. Lek kabeh pinter gak ono sing dadi guru, gak ono sing dadi murid. Kabeh dadi guru. Nah. Terus kita harus selalu menjaga hubungan antar manusia. Sebisa mungkin kita tidak berkata-kata yang menyakitkan manusia lainnya. Terus tiang Jawa ini nggak ada konsep ngeten untuk hubungan antar manusia ini ngeten. Asah, asih, asu. Sanes asu ya, asu. Lah, ini adalah konsep saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Lek ono koncone salah, ojo digunem, tapi dielingno. Begitu juga hubungan antar anggota keluarga itu juga harus tercipta hubungan yang harmonis. Nah, jadi tidak hanya hubungan dengan masyarakat yang harmonis. Hubungan di dalam keluarga pun harus tetap harmonis. Karena keharmonisan suatu bangsa akan tercipta kalau diawali dengan hubungan antar di dalam anggota keluarga ini saling harmonis. Satu rumah harmonis, satu RT harmonis, satu RW harmonis. Pak RW jadi somasi. Satu RW, satu kelurahan harmonis, satu kecamatan harmonis, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara harmonis. Tapi juga sulit, gitu. Karena masing-masing dari kita biasanya itu punya kepentingan.
Dan biasanya orang-orang itu akan memperjuangkan kepentingannya, kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, juga kepentingan keluarganya dan lain-lain. Itu. Mungkin itu Mas Par ya, sementara kalau ada pertanyaan monggo. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo langsung saja disampaikan. Monggo baik yang di sekretariat atau yang di Zoom, kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Sepertinya nggak ada, Pak. Apa dilanjut ke sesi meditasi atau bagaimana? Yang biasa tanya ini Bu Ida ini biasanya. Monggo Bu Ida. Bunda Wangsul. Itu suaranya. Monggo, langsung saja ditanyakan. Ini ada pertanyaan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan itu apa hanya dengan sholat? Kira-kira ngoten mboten? Boten. Boten ya. Ya, hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya menjalankan sholat, mendirikan sholat, boten. Ya, banyak sekali kita itu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu termasuk kita menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan. Menolong sesama, di samping kita menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, itu juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi memang kalau di orang Muslim itu yang dinilai pertama itu adalah sholatnya. Apabila baik sholat orang tersebut, maka baiklah segala amal yang lainnya. Ini kalau sholat ini benar-benar kita tegakkan. Karena sholat sendiri itu adalah langkah atau ibadah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Pak, kok asih akeh wong sholate nopo? Sholate ku sregep, rawatib, sholat sunnah, sholat wajib, tahajud, duha, semua sholat sunnah dilakoni. Tapi kok ternyata masih ada yang jahat, ada yang keji gitu. Berarti dia tidak memahami arti daripada sholat itu. Jadi sholatnya itu belum bersungguh-sungguh. Sholatnya itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban. Gitu. Kalau kita bahas tentang sholat sebagai bentuk meditasi, sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan, ya, di situ ada interaksi, ada hubungan kita dengan Tuhan, ada keluh kesah kita, ada permohonan kita, ada pujian-pujian kita, ya, baik itu terhadap Tuhan, ya, terhadap utusan-utusan Tuhan, ya, bahwa ketika kita di tahiyat itu kan kita juga bersolawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan diakhiri mendoakan tangan kiri kita. Ya. Kita kan sinone si sholat boten nate salam. Kon sholat ambil salam kali. Nah, itu. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang bagaimana hakikat dari sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar paham tentang rukun dan sahnya sholat saja, enggak. Ya. Bahkan sholat ini adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ya, sama dengan puasa.
sudah ditentukan waktunya. Tapi kalau sholat memang harus diawali dengan bertoharo, bersuci. Tidak boleh orang yang punya hadas sholat. Tidak sah orang yang sholatnya tempat sholatnya kena najis, pakaiannya kena najis, enggak boleh. Ya, nanti kita bahas. Ya, kalau ini sudah benar-benar kita lakukan, insya Allah sholat benar-benar membuat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, termasuk bagaimana sholat bisa menjadi penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Nah, jadi setiap gerakan dalam sholat itu sebetulnya ada tujuannya, bukan hanya sekedar berdiri, sujud, rukuk lah. Terus nanti apa kaitannya sholat dengan agama nenek moyang kita, agama Kapitayan? Ya, kalau kita tahu bahwasanya agama Kapitayan itu cara ibadahnya seperti kita sholat itu. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Monggo, Mas Par. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Mungkin yang di TikTok. Kalau mau malu mungkin langsung bertanya langsung, bisa di chat. Silakan. Yang mau terapi monggo nanti ya setelah meditasi ya. Yang mau terapi atau yang mau belajar meditasi atau mau belajar terapi, nanti silakan menghubungi nomor yang biasanya broadcast. Atau yang mau mengaktifasi intuisi bagi putra-putrinya untuk mendapatkan kecerdasan holistik supaya anaknya memiliki kecerdasan yang seimbang antara spiritual, emosional maupun intelektualnya, silakan nanti juga menghubungi nomor WA yang biasanya broadcast. Silakan. Bun, Mas langsung meditasi mau. Bon, karena nggak ada yang bertanya lagi, sesi selanjutnya adalah sesi meditasi dan transfer energi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin bisa menyiapkan air putihnya, mungkin juga siapkan juga cari tempat yang nyaman. Kalau butuh headset juga silakan. Ini rekod di off ya Mas? Rekod di off ya? Oke. Ya mohon maaf, ini saya off-kan dulu untuk rekodnya. Jadi yang hadir silakan bisa mengikuti, tapi nanti tidak ada rekamannya.